Sebenarnya sih pengennya banyak banget. Cuman pengennya iya, tuh. Pengen lo ya. Iya. Pengen lo ya. Jadi masih pengen. Nggak kelar-kelar ini. Bukan cinta yang lebih banyak memamerkan rindu. Bukan cinta yang berdasarkan cemburu. Bukan pula cinta yang terus berjuang melawan palsu. Sudahi saja. Aku sudah tak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, alhamdulillah kita ketemu lagi, kita nongkrong lagi di Cafe Puisi Kerabat Kampung Ngopi, ya kan? Ini kita kedatangan tamu take over. Jadi sebelum mereka jalan tur udah kepegangnya kapan, mending sebelum berangkat kita bajak ke sini, ya kan? Sebulan ya mereka akan Jadi sebelum berangkat kita ajak ngobrol, kita cerita-cerita single terbarunya, ya kan? Kita udah ngeliat sih di berita-berita, wah, di udah MPes. ready ya, untuk udah menghibur. Oke, kita sapa Sapa dulu ya. dulu, kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Take over. Sekali lagi teman-teman. Ini yang paling cantik Mbak Windy, udah pasti ya kan. Tepuk tangan. Dan yang paling ini apa ya? Wanita sejati. Wanita sejati. Wanita sejati ya, wanita sejati. Ada juga Mas John Paul Ivan. Kita ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Nah, sekarang kalau mereka kemarin kan berdua ya, datang Berdua. ke sini. Sekarang bawa balanya, Ki. Bawa temen. Temennya. Om Joy. Wah, ini yang kacamatanya hitam banget nih, ya kan? Iya, sama Mas Agung ya? Sorry, Bagus. Mas Bagus. Bagus. Ya. Maaf, waduh gitu aja saya langsung diprotes itu. Untung Cang Doni nggak denger. Kenalin dulu termasuk personil juga ini. Wah, ini personil apa nih? Diterima nggak kalau Cang Doni jadi personil? Nggak banget. Nggak banget. Nggak diterima tapi bagian dioper-oper terus. Bagian Ini bolak-balik. edisional Oke, nih. teman-teman Take Over, terima kasih sudah datang di sini. Iya. Kan kita mau ngobrol lagi. Nah, ini kan sempat tadi kita ngobrol sebentar. Take Over akan melakukan tour. Ya. Diawali di kota Kendal. Iya, benar. Rencana berapa kota sih sebenarnya? Sebenarnya sih pengennya banyak banget. Cuman Pengennya pengennya tuh. Pengen lo ya. Iya. Pengen lo ya. Jadi masih pengen. Nggak kelar-kelar ini. Jadi pengennya begitu. Terus kapan lo pengen ini? Kemarin yang udah fix ternyata ada 5 yang ready. Cuman barusan ada info terbaru, 1 cancel. Kota Pemalang. Justru kota pertama ini. Wah, rugi Pemalang, rugi. Nggak tahu, mungkin PO-nya belum siap. Belum siap ya. Siap kayaknya. Ya mudah-mudahan setelah ini dapat lagi. Iya. Akhirnya Pemalang rugi nggak nemuin saya nanti sana. Sebentar, Take Over dulu. Oh, Lo perkredit ntar ya, perkreditnya mah. Nah, akhirnya sebagai kota pertama ditanya ke Kendal. Kendal. Oke. Jadwal. Jadi ada Kendal, Salatiga, Yogyakarta, sama Purwokerto. Wah, Nah, kita masih menunggu update terakhir supaya bisa masuk ke Tegal. Oke. Gitu. Berarti mulai tanggal berapa nih ini? Tanggal 27. 27 besok Ya. nih. 27, oh ini ya. Tiap hari depan berarti ya. Tiap hari itu. Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan ya? ini. 27, Sebenarnya 28, tiap hari, 29, 30. Sampai Kalau 31 kalau bisa 31. kita ke Tegal.
Siap-siap tuh sendal ya. Lumayan gempor Eke. Wih, kok belum apa-apa udah mulai lumayan gempor. Emang ngangkatin sound apa mau manggung sih? Nah, apa aja yang sudah dipersiapkan Takeover nih untuk tour kali ini nih? Persiapan ya latihan pasti. Latihan kita pengen menunjukkan bukan hanya sekedar main ya. Jadi repertoar lagu, cara menghibur orang bagaimana, itu dipikirin juga. Caranya sendiri ya. Lagu ya. Caranya ya kita bikin lawakan. Biar ketawa. Berarti mulai nih. Ya udah deh ngelawak gue nari lah. Baca Ya. puisi. Ternyawer lah. Ya istilahnya bagaimana orang tuh senang aja sih datang ke konser tuh ngelihat kita bisa Happy. ini ada Iya. komunikasinya, interaksinya. Betul. Itu sih. Kira-kira lagu apa aja yang mau disajikan? Repertoarnya Apakah itu ya, murni apa mungkin bawa juga lagu bumerang atau misal untuk kangen-kangenan lah kan. Kalau dari set list memang 90% lagu Takeover Lagu semua. kita Takeover sendiri. 90% ya. 10%-nya? Nah, 10%-nya ini gimmick. Oke. Gimmick atau lagu tertentu yang nanti kita pilih yang dibawain untuk ya ini segi hiburan. Salah satunya tadi kan kayak Mas bilang ada kangen-kangennya. Kangen-kangen. Nah, di situ dia. Pasti ada. Berpelukan. Selain kota juga ya Mas ya? Selain kota ya? Ya, kita menyesuaikan kota dengan venue-nya ya. Karena ada venue yang gede banget. Kita mesti tahu itu. Oh, Kita main di kota mana, tipikal orangnya bagaimana. Nah, cara treatment untuk membuat suasana jadi enak tuh bagaimana? Itu tuh harus tahu. itu urutan lagu tuh pengaruh banget ya? Oh iya Dalam dong. satu Oh iya. Pasti. Sangat Ini kan sangat wilayahnya Jawa Tengah semua ya, secara geografi kan Jawa Tengah. Jogja walaupun provinsi tersendiri tetap wilayahnya kan di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tetapi ya saya amati walaupun sama-sama Jawa Tengah, ini karakter kotanya beda-beda nih. Nah, Antara itu Purwokerto pasti. dan Kendal gitu kan, yang Pasti. satu bahasanya kan ngapak, pasti cara menikmati lagu, cara mengekspresikan kegembiraannya kan pasti Betul. beda. Pasti beda. Betul. Dengan Jogja Betul. itu udah pasti. Nah Beda. itu mungkin kesiapan secara psikologis kan ngadepin mereka tuh. itu dari ini segi komunikasi. Kitanya Ngobrol. harus Iya. pinter. Bagaimana ya mencairkan suasana atau bikin sesuatu apa. Itu dari segi komunikatifnya sih. Kita kan Kalau saya coba bilang. penghibur ya Mas. Dianya yang penghibur. Dia tak menghibur. Jadi tiap kota dianya nanti dijual. Jadi penghibur. Nyari jodoh dia. Nyari jodoh sian. Ada latihan fisik nggak? Kan ini Oh iya. corona kan lama Iyalah. nih. Ini Aku bakalan tiap olahraga hari tuh. tiap pagi, demur olahraga, lari. Militer kayaknya ya. Militer gue tuh. Heeh. Sama dia sama, gue kalau pagi Latihan berdua. fisik tuh bukan latihan fisik, jadi lebih menjaga Lebih fisik. Menjaga fisik ya. Tidur Makanya- cukup, makan yang bener, Nah, itu. kayak gitu. Makan lagi nggak makan gorengan, gue makanya dari tadi gue liatin gorengan, Oh, dia gitu. gue liatin doang. Cuma gorengan makannya Jadi ngomongnya gini, mau tur. gue motor, Mau tur, nggak dimakan dulu. Aku nggak makan kamu ya. Maaf aja ya, minyaknya. Tapi kan ada yang manis-manis tuh. Kita ini sajikan dong, dulu Kang. nih. Ini dulu nih. Jangan. Wah, mantap Waduh, nih. sedap. Wah. Wah, Oce. kok beda sekarang ya? Kalau kemarin Bentar. Perasaan kemarin jual oli, sekarang kok jual kopi? Udah nggak ada sponsornya lagi. lebih enakan Sekarang dikit. Thank you. Sekarang pedagangnya keren ya. Thank you, terima kasih. Nih, mentang-mentang kemarin gula darah saya tinggi, kasih air putih. Nyam Joy. Ini punya Om Ivan Ya, ini siap. Ya. Ini punya bagus. Wah, makasih banyak, Makasih, Mas. Mas. Tos dulu dong. Yang bisa dikunyah dong. Selatan dia. Ayo kita kerjain lagi. Jangan Keren dong, sekarang, keren. nanti dia latah lagi. Ada satu Kayaknya. lagi. Ini kiriman kue dari Ah, ini Pantesan minum. gajinya beda. Mas, itu dibacain tuh kiriman dari mana Ayo, tuh? dari- Ucapan terima dari- kasih. dari Bacanya Itu tuh judulnya kan Bentar, ada bentar. tuh. Apa Nah ya? ini saya nggak tahu judulnya apa dibacanya nih.
Dari Korea. Oh gitu? Iya. Korea. Enggak, saya tanya sekarang, ini berat atau ringan? Ringan sama dijinjing. Coba saya pegang dulu. Kalau ringan berarti pegangnya begini ya? Nah itu kayak baik. Boleh nih, silakan. Ini dari Korea Bukain nih. Chan, Ini bukain Chan. Bukain Chan. naik pesawat dong tadi berarti. Berarti ada unsur ginsengnya nih. Ada unsur ginsengnya. Buka Tante Windy buka. Nah, tuh. Wah, mantap. Debak. Waduh. Namanya debug ya. Tembak. Silakan dilanjut. Wah, ini mah kedayaan. Makasih. Makasih Bang. Iya. Gatos lagi nih. Bongsor ngadoyan ini dia maunya gorengan. Oh, gorengan. Tetep bisa juga, biar dia ngelirik juga ya kan. Bisanya ngelirik. Gorengan tetap gorengan. Oke, sebentar. Ini ciri khas orang Indonesia gini nih. Oh iya. Gitu. Gini. Tetep ngambil ini dulu ya kan. Iya. Nggak mau rugi. Maruk gitu namanya. Jadi Dia sama-sama enak lah. hari ini Silakan, Ya, Bang Bagus. awas mata. Jangan mata lagi ya. Ganti. Ganti dong. Masa mata terus. jadi Yang ikutan ya. jadi hari ini Stres di sini. kita membahas makanan. Loh, kok jadi makanan? Udah turnya take over aja. Satu show itu bakal berapa lagu Berapa lagu kira-kira? ya? Nulis berapa lagu sih? Durasi sih 78 apa? regulernya biasanya 1 jam sampai 1 jam pelawak setengah. Pandemi sama lu lucu nih, Cang. Mas Bagus, Cang. 78 lagu. Tapi dia dulu yang main. Gua mah di hotel aja. Biasanya durasi 1 jam sampai 1 jam setengah. 1 jam Nah, setengah ya. Bisa kita main antara 12 sampai 15 ya. 15. Iya. puas 15 lagu lah. kita prepare-nya, termasuk ini ya lagu-lagu Betul, nostalgia dan gimmick-gimmick itu kita prepare sampai 15 lagu. Nah, ini kan selain tour nih yang menarik adalah bagaimana Take Over ini mempersiapkan konser ya kan. Nah, Secara iya. mandiri kan. Mulai apa namanya? Kan menggandeng. udah anti sponsor lah kasarnya, bukan anti sponsor, artinya tetap mandiri gitu kan, walaupun tanpa sponsor tetap mau jalan. Nah, ini patut dicontoh itu. Cita lagi dong, Mas. Jadi- bagaimana mempersiapkan tour ini? Mas? Jadi daripada kita hanya menunggu di rumah, nunggu panggilan. Panggilan Coba job. panggilan ke apaan emang? Ada istilahnya ada IO atau sponsor yang bikin event gitu ya. Kayaknya bakal susah ini. Karena kita tahu lah istilahnya begini, secara sponsor perusahaan yang membiayain sebuah event-event gitu, pasti maunya dalam zaman sekarang ya, beda sama zaman dulu. Sekarang ini mereka hanya berdasarkan viewers dan followers. Itu jadi patokan sebuah perusahaan untuk mengambil artis Untuk melakukan itu ya. Kebanyakan begitu semua. Padahal zaman sekarang bisa dibeli kayak gituan. Iya. Followers bisa dibeli. Followernya ya? 100.000 aja bisa dapat berapa puluh ribu Oh iya? follower. Saya mesen dong, Mbak. Enggak. Cuman maksudnya kitanya pure nggak mau kayak gitu. Iya, Biar aja. mending generik ya? Mending udah generik aja. Kalau saya menilai maksudnya gini, saya nggak tahu mengapa itu jadi tolok ukur gitu loh, viewers dan Iya, padahal kan orang pasti bisa beli, Bang. bukan melihat eksistensi dan karya yang sudah ada Quality. secara umum. Jadi ya sudahlah, kita nggak mau ngebahas itu buat apa sih? Iya, percuma. Tiket dipatok berapa nanti yang pertunjukan di Kendal? Terus Beda-beda sih, Om. Beda-beda, tiap Beda-beda. kota beda-beda. Beda-beda. Intinya bahwa kita tidak bisa jual juga terlalu Ketinggian, mahal. Ya average saja, antara 50 dari paling 30, 40 sampai 50. Pokoknya Antara itu 50 aja. deh paling. Tergantung kotanya ya. di lapangan atau di outdoor? kan? Beda-beda. Ada yang di kafe, ada yang di gor. Kendal itu di GOR. Di gor Gor, kita. oke. Kapasitas lumayan gede. Gede. Terus di kayak misalnya di Jogja, ini ada Panggung gede, gede. gede banget. Iya, Itu Alfa kapasitas bisa lebih dari 1.000. Iya. Lebih dari 1.000. Indoor tapi ini ya? Dia Bukan, outdoor. outdoor juga. Purwokerto juga semi outdoor gitu. Kapasitas ya 500 sampai 600 Iya, orang. gede-gede. Oke. Jadi intinya gini, kita konsep tour ini adalah yang itu, kita jalanin secara mandiri. Kita kontak Panggung backup sendiri juga? Panggung ngurus sendiri Enggak, sama panggung yang- sound system?
Bukan. di situ. Setempat ya? Udah di tempat. Di venue-nya. Di venue-nya Nah, sudah ada. Jadi kita cari tempat venue yang memang representatif untuk konser. Oke. Jadi sudah ada panggung, sudah ada lampu, sound. Jadi lebih enak gitu loh. Kita nggak keluarin cost produksinya yang terlalu Iya, gede. nggak banyak. Benar. Lebih efektif ya, Iya. efisien. Jadi dari tiket itu untuk artis, keamanan, panggung, udah itu ya. Iya jadi, pasti begitu. Pasti untuk itu semua, untuk produksi, artisnya, dan lain-lain, perintilan-perintilan. Nah, lain-lain itu kalau dikumpulin jadi lain-lain gitu. Jadi banyak. Tadi segini. Pasti. Jadi istilahnya kita touring bukan yang kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu langsung berapa ini harga bandnya? Wah, patokannya sekian. Kalau sekarang kita nggak bisa begitu caranya. Kita istilahnya gini, memberi istilahnya itu kemudahan, keringanan bagi penyelenggara juga. Iya. Kita ngerti lah hitung-hitungannya, cost-nya berapa, produksinya berapa, ini harus pembiayaan berapa. Iya. Kita nggak bisa mematok kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu enak, misalnya kita mematok V-band harus sekian, yang membiayain ada sponsor. IO-nya ya enak-enak aja, kagak urus juga. Nah, kalau sekarang kan sama-sama, kita kerja. sama-sama harus mikirin. bahagia bareng ya, Mikirin. harus bahagia semua Susah ya. Cari bareng, rezeki bareng. Rezeki bareng. Susah dan bahagianya bareng. Iya. Kita mempermudah ini aja, sikonnya aja. Tur mandiri yang istilahnya nggak pakai harus cari sponsor dulu. Udah nggak begitulah. Udah nggak Kita gitu. ayo, makanya kita Berapa lama? menghimbau buat semuanya nih. Kalau kamu sudah punya album, punya karya, ya sudah. Jalan. Selanjutnya Aja. adalah Iya. Jalan main, aja. tampil. Main, ya. Itu. Mau yang nonton 10 orang kayak data temen aku aja tur pada gitu kemarin datang berapa orang? Cuman 11. Tapi main aja, ya udah, totalitas. Iya, itu Istilahnya. keren itu ya. Iya. Itu Perlu keren. jadi kita harus siapin mental juga kayak gitu. Kalau besok tiba-tiba satu tempat ada yang kurang, wah ini kurang nonton nih, gimana caranya? Ya tetap itu harus ngumpulin mental itu. Tetap harus mainnya total. Kayak Iya, gitu. iya, Ya mau nggak mau setiap kota pasti beda. Nggak mungkin rame terus-terusan misalkan gitu. Seperti kata ini lirik di lagunya Jamrud. Berakit-rakit dahulu. Rakyat dulu ya. Bersakit-sakit dahulu. Nikmat pun datang nantinya gitu. Iya. Nggak apa-apa, Intinya dijalanin dengan aja. keikhlasan berkarya tuh nanti rewardnya otomatis Rewardnya ya. Benar. dan penghargaan orang juga sih Bang penting. Jadi orang kan akan tahu kita nih usaha ikhtiar. Semua tuh pasti pakai proses. Benar. Istilahnya kalau ada mungkin yang sebagian aja yang bully, yang ngenyek, kita mah tutup mata aja. Karena lo nggak tahu Emang ada perjuangan yang kita ngebully? kayak apa. Banyak lah. Ya, biasa lah itu. Banyak lah. Wah, kurang aja kencang. Coba dicatat nih. Cuman biarkan aja kan mereka kita hajar dengan kita berkarya, mereka juga akan tutup mulut sendiri. Benar. Toh kita mengeluarkannya dengan karya dengan jiwanya kita sendiri, bukan kita minta duit sama kalian kok untuk bikin album kan kita bikin sendiri. Jangan terlalu marah, Mbak. Enggak marah. Cuman erosis kayak. Makan dulu. Ya itu seperti Mas, yang Mas. kemarin Ini kopi, Gus. sempat saya singgung. Kopinya bagus. Ini ada ininya misi edukasinya juga. Mengedukasi penonton untuk mau lebih menghargai, mengapresiasi sebuah konser musik ya. Kepada pelaku musiknya untuk ya udah beli tiket itu paling gampang kan sebenarnya. Iya. benar. Ini baru namanya Misuzuki. Misuzuki. Oh salah ya? Sebenarnya ini Rangkap dong musisi dan pengusaha juga. Iya benar, entrepreneur. Ngopi dulu, ngopi. Kopi. Maaf ya sahabat kami Rusuh ini rusuh. Iya. Gimana, Mas? Sebenarnya tur mandiri ini ada dua pesan sih yang bisa ditangkap ya. Yang pertama mungkin dari bandnya. Coba ditangkap. Iya, kalau dari bandnya sendiri maksudnya ya kalau kita nunggu sponsor mau sampai kapan gitu. Duduk aja gitu kan. Sementara kan zaman udah berubah ya. Iya. Kita harus jemput bola lah. Iya, intinya iya, poinnya itu. Terus kalau buat edukasinya benar kata Mas Irfan, ya apresiasi terhadap musisi lah. Kalau ada konser ya seperti kita nonton gitu kan, kita beli tiket kan bioskop. Ya seperti itu. Kita juga mau melihat Itu pertunjukan gitu. ngajari yang benar lah ya. Iya, edukasinya Ngajari yang seperti benar ya. itulah. Sama ini nih. Ngomong apa? Tambahin. Artinya kan tiap-tiap personil punya kesiapan sendiri-sendiri. Iya betul.
emang tadi awal-awalnya emang konsepnya sih dari yang pertama dulu kita juga Iya, sama dari yang awal. kayak gitu. Cuman waktu itu ada beberapa yang lewat juga sama karena ada COVID juga, masih COVID juga. PPKM. Level 2 ya? Atau- Jadi regulasi Tertunda, tiap ya. kota tuh masih ini bener-bener. Waktu masih beda, masih COVID lagi rame, ini sering ngumpul latihan bareng terus Wah, atau kita enggak? rutin. Alhamdulillah Tetap ya? masih. Minggu sekali. Loh, sejak awal pertama kali beritakan kita pandemi lockdown COVID waktu bulan-bulan apa ya April Maret. 2020. Maret, Maret April. 2020, ya. Maret, April. Kita masih latihan. Kita di studio. Kita Malahan. malah di studio. Malah kita di studio Tapi hidup ya. waktu Maret awal Maret April itu kan belum di ini ya. Belum Waktu itu kan lockdown. belum di ini ya, Belum belum lockdown. dihentikan gitu Belum. kan. Baru sekitar Agustus kalau nggak salah ya. Agustus. Mulai semua di stop gitu. Semua dihentikan. Bang Sor, Ayo. grup gua juga nih parah juga. Gua mau tur juga kemarin. Paling Cuma tur satu nonton orang doang. doang yang nonton, bayangin aja coba. Ini tur apa piknik nih? Dia ngeliat gini, siapa nih katanya? Dia pulang lagi. Itu masih mending yang nonton diri sendiri juga. Sponsor depan cermin. Ya. Nih, kalau ini pertanyaan untuk selain Mas Ivan. Nah, dengan adanya Mas Ivan di takeover, nah apa yang kalian rasakan nih? Sedikit berbeloknya. Iya. Mereka yang jawab nih. Iya. Iya, dengan adanya Mas Ivan di take over ya sebenarnya ya jujur ya. Siapin receh Mas. Enggak, saya sendiri juga nggak berpikir bakal bisa sama bareng main sama Mas Ivan. Nomor rekening berapa? Belum Mas, habis syuting aja Mas nanti Mas. Bagi dua. Sampai mana tadi? Tidak menyangka bakalan gabung. Nggak menyangka. Waktu itu kan masih ya nonton TV gitu, wih ada bumerang gitu kan. Ya, akhirnya bisa main bareng sama Mas Ivan. Terus juga pengalamannya ya itu yang mungkin bisa di-sharing sama kita ya yang apa? yang lebih junior lah ibaratnya kan. Agak Ya. deg-degan nggak ketika ya namanya juga udah nama besar gitu, tiba-tiba harus main bareng itu kan? Iya. Awal-awalnya. Awal-awal sih sempat begitu, merinding mas. Saya deg-degan nih saya. Jadi belum datang gitar udah bunyi gitu kan, udah merinding. Mungkin Merinding. AC-nya. Bulu kuduknya berkuduk atau berbulu? Berdiri nyamping mas bulu kuduk. Iya agak rebah nih. Coba pikirkan, bulu kuduknya berkuduk atau berbulu? Yang benar yang mana? Tergantung suasana. Iya gitu aja. Coba Om Joy. Ya, alhamdulillah maksudnya ada banyak masukan dari beliau juga, dari Mas Ivan juga, karena emang tadinya kan awal-awalnya juga kita masih buntu nih mau kemana nih abis ini mau kemana nih gitu. Tapi dengan adanya beliau kan stepnya kan Oh, dia udah jalan tahu mulai jalurnya. terbuka ya, Betul. langkah-langkahnya udah Betul. mulai jelas Tertata ya. ya? Oh, ini Tertata begini, banget abis begini, ini kita harus kemari, abis ini kemari. Terus gimana kalau umpama kita main nanti nggak dapat sponsor atau segala macam, kita mau tur mau coba apa? Ya dari kepala beliau lah yang langsung, wih gitu keluar, wih. keluar panggungnya ya. Keluar panggungnya, awal lighting. Doraemon. Dan satu lagi, Mas Ivan tuh memang pionir kalau saya bilang ya, untuk konsep ya. Jadi ada dua yang saya iniin. Yang pertama pas awal-awal pandemi ya, kan udah lockdown tuh. Tunjukkan kan ditiadakan semua kan ya. Nah, akhirnya ya Mas Ivan yang mencetus untuk live streaming. Nah ini awal-awal dari Mas Ivan yang akhirnya banyak band-band lain pada ikut. Termasuk Ruang 7 ya yang Nah itu. Ya itu. Ya. Awalnya memang dari kita yang bikin. Terus yang kedua ini ya ini tur mandiri ini. Jadi masih PPKM ya kita jalan aja ya Mas ya. kayaknya perlu sampaikan ke teman-teman Cafe Puisi, mungkin ada musisi atau grup band yang masih sama-sama nunggu-nunggu sponsor, ikuti jejak take over. Betul. Jadi udah langsung Betul. mau manggung langsung manggung aja udah. Iya. Nggak Sikat usah aja. nunggu sponsor ini. Karena kan kumpulin Kelamaan. teman-teman di kafe atau apa udah main jreng gitu udah. Iya. Iya kan. Yang terpenting kan apa yang menjadi ekspresi itu Nah. tersalurkan. Benar. Iya kan. Pokoknya yang berkarya tetap aja berkarya. Berkarya. Nggak usah tergantung sponsor, benar kan? Jangan digantung lah sponsor itu. Kecuali sponsornya gantungan baju. Nah,
Kalau sponsor mau datang masuk, Alhamdulillah. merapat. Welcome. Nggak apa-apa. Malah Kalau seneng. kalau Anda tidak mau ya nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Saling mendoakan aja. Ini Tahlilan konsep dong. busway sebenarnya Transjakarta ya. Mau ada penumpang jalan. Tetap Jalan jalan. aja. Oh Iya. iya benar. Kok pinter sih? Nah, tapi jalannya harus dibuka juga. Bener. Iya kan? Ya itu tadi karya itu tadi harus dibikin dulu produknya dulu ya. Produknya harus ada. Gitu. Dari Nggak, jalannya itu masuk perizinan kan? itu Ya kalau dibahas ntar. ini sopirnya Nah, ini kayaknya asik nih. Ayo, mari kita dengarkan. sopirnya udah ada, Iya, asalnya iya, udah ada jalan. Mau jalan, loh perboden. Iya. benar. Mundur nggak bisa karena kan motor Antri banyak di belakang. Oh iya, kebutuhan ya kan, kebutuhan. Ada solusi gimana? Ya solusinya begitu dah, Om. Hah? Ya, solusinya begitu, berkarya tadi. Iya. Harus berkarya, harus kita bangkit. Bangkit. Itu kayaknya tagline-nya Bang Doni. Nah, kalau dari Mbak Windy nih, ya kan. Kalau dari aku sih, karena kan juga aku termasuk orang lama ya, istilahnya yang udah sering collab sama artis yang di atasnya aku, istilah levelannya. Jadi kan aku juga banyak belajar dari orang-orang ini, istilahnya yang dulunya aku nggak ngerti nyanyi tuh kayak gimana sih kalau orang banyak tuh ngadepinnya gimana. Jadi belajarnya dari yang memang kadang kolaborasi itu aku suka lihat oh kayak gini. Jadi belajar bahwa memang nggak semua gampang melalui proses untuk masuk ke fase yang itu tuh kita butuh yang hinaan yang luar biasa itu udah aku alamin banyak. Tapi buat gua itu istilahnya jadi apa ya, istilahnya hanteman buat gua doing better. Justru Istilahnya jadi pupuk ya. Jadi pupuk. Jadi istilahnya terbukti sekarang bahwa gua usia segini masih alhamdulillah masih dipakai beberapa band, bukan cuma satu istilahnya. Dan gue bisa solo karir, terus gue bisa duet sama suami gue sendiri, istilahnya bahasanya begitu. Dan di luar Ivan pun juga aku bisa berkarir sendiri istilahnya. Jadi itu pembuktian untuk akunya sendiri, bukan dalam arti aku ngikut ada yang lebih ngetop, aku nempel di sini. Aku nggak pernah nempelin dari dulu, nggak pernah, dan nggak suka nempelin orang juga. Istilahnya buat aku titik sukses itu bukan dengan kita nempelin orang, kita berjuang sendiri. Buat gue gitu. Tapi untung dengan adanya dia di sini, Ivan di sini, ya udah banyak belajar karena kita kan emang udah sering collab dulunya. Istilahnya bahasanya. Cuman dia hanya mengatur di intern kitanya aja nih kayak gini, harusnya kayak gini. Tapi dia dengan kondisi yang ini ada istrinya sendiri di sini. Bukan berarti dia mengenakan gue juga, enggak. Tapi dia juga bilang, kamu nyanyi yang enak kayak gini, jangan kayak gitu, nggak enak. Tetap profesional ya? Tetap profesional. Jadi kalau misalkan dia bilang, gak usah ngomong kenceng-kenceng, kamu cerewet soalnya, dikesukakan gitu kan. Jadi gue oh iya, tapi tetap ini suara kenceng juga, jadi gak bisa direm, mau gimana gitu kan ya. Emang begitu emang? Emang udah begini. Kalau gue diem malah jadi bingung, kok ini diem gitu kan. Jadi Malah aneh jadi malah ya. bingung. Cuman ya dia yang paling bisa ngerem gue lah, istilahnya nanti, sayang nanti kalau lagi gini kamu gak usah ngomong yang terlalu ini. Jadi aku ngerem gitu. Cuman memang kadang kita dengan ambience yang terjadi kan kadang suka, wah apa kabar lo? Kan pasti kan Terbawa begitu ya, suasana ya. terbawa sendiri. Bacot gila gitu kadang suka sadar bawaan ya. setelahnya. Cuman dia kadang kebiasaan. Jadinya udah lupa. Cuman karena sebagian orang kenal gue memang jeblas gitu, jadi mesti Windy begitu. Betawinya udah kayak gitu. Jadi ya harus ngerti. Dan mereka ngerti sih gue kondisinya kayak gitu. Bukan berarti gue ngebacot yang enggak, gue apa adanya gue aja gitu istilahnya. Jadi ya dengan adanya Ivan ya kita happy lah. Maksudnya dengan kondisi fase mungkin levelannya lebih 3 kali maju ke depan dibanding kemarin. Gitu. Dan kita berterima kasih bahwa dia kan dengan apa sih, dengan dulunya dia siapa, istilahnya kita juga beruntung dengan fans-fansnya dia sekarang berusaha untuk pindah ke kita. Paling enggak bukan pindah sih, support. Mendua lah setidaknya kan. Jadi kan ada Mbak Windy, ada Mas Ivan. Soalnya jadi yang dulu udah gak punya rumah sih. Yang dulu kan rumahnya udah hilang, sekarang rumahnya di rumah gue. Kena gusuran jalan tol. Jadi ya gitu sih Bang, intinya sih gitu aja. Kalau ada Bang Ivan Oke ya. dan Pok. Bang Sar. Ngomong-ngomong nih, Tante Windy juga nih. Tante. Nggak apa-apa, emang gue udah tua kok. Bukannya di take over aja. Kemarin juga habis konser di
Dia sebagai vokalisnya Dreamers. grup gotik Dreamers. Wah, lagunya gotik lagi gila. Ngeri juga itu lagu-lagu gotik tuh. Fansnya juga yang wow gitu. Gotik yang goyang itik. Bukan itu. Ini dong. Tangga sebelah itu. Enggak, itu makanya jadi acuan buat Ya, gue makanya juga itu bisa tadi ya, berdiri nggak di mana. hanya di take Betul. over, bisa solo, bisa ke sini, bisa ke Nah, sini itu. ya kan. Gitu. Kalau Hebat ya, kostum seperti apa nanti di atas panggung semua ini? Kan biasanya selalu ada ciri gitu. Yang beda kan. ya. Kostum ya kita sesuaiin selain selera masing-masing untuk berpakaian, tapi kita juga saling memberitahu gitu loh. Maksudnya tahu ini enaknya sama tempe gitu. Kayak gitu. Cabenya lebih enak lagi cabenya gitu. Enggak. Jadi kita pengen istilahnya disesuaikan dengan zaman sekarang juga. Terutama ke Windy Ke aku nih. tuh. Bagaimana kostum ini bagus di panggung, bukan yang konvensional ya. Iya. Misalnya kita main band rock harus konvensional, harus kulit-kulitan. Enggak begitu juga. Tapi banyak kan sekarang gitu ya, sayang. Kemarin memang ada beberapa yang menilai gue pakai baju begini-begini. Cuman memang kan susah ya, karena gue kan melihat dari tren yang sekarang istilahnya. Tapi gue kan nggak lari juga dari sisi rocknya. Sekarang kan kalau rock orang taunya hitam. Gue nggak pengen dengan rock itu gue pakai hitam Nah, itu terus. penting tuh. Nah, Gitu itu. loh. Jadi intinya sekarang orang gitaris aja rock udah pakai pink lo gitar. Iya, Masa lo yang penyanyi mesti hitam mulu lo? Apalagi gue pakai baju Citayam merah. lagi heboh nih. Istilahnya Iya gue kan? pakai baju Iya, merah bener, aja bener. malah dibilang Fashion. buset Mbak Windy pakai baju kayak penyanyi dangdut warna merah doang. Gue dibilang kayak penyanyi dangdut. Buset kata gue itu merah. Ya kita harus my maklum God. mereka wawasan untuk fashion Susah. murah. Kayak gitu. Jadinya kita Jadi ya, sudahlah. capek. Makanya maksudnya kemarin ya udah gimana? Ya udah diemin aja. Maksudnya kita kan berusaha untuk bisa ngeblend. Dalam arti sekarang trendsetter kan sudah berubah. Iya. Orang dulu sering pakai kulit, coba lihat sekarang pada pakai kulit nggak? Orang nyanyi nggak ada. Orang pakai sepatu janggal-janggal sekarang pakai apa? Converse. Coba berdiri. Nah. Bukan berdiri aja. Ini gotik. Fashionable-nya Apa yang gini nih? Nah, Enggak, maksudnya dengan yang simple tapi ada ornamen di ini apa istilahnya di sobek-sobek. sobek. Udah Iya. bagus gitu loh. Jadi nggak ketinggalan zaman dan tidak meninggalkan zaman juga. Betul. Tapi susah itu Bang. Kita bisa PR banget. menyesuaikan dengan fashion yang sekarang gitu. Jadi nggak lari banget, jadi orang juga nggak dibilang buset ini band jadul banget kan, jangan juga begitu Nah, Bang. betul. Mentang-mentang kitanya jadul, masa bajunya jadul juga? Ngomong ya. Ya jangan lah. Udah orang-orangnya jadul, pakai baju jadul juga. Ini band apaan sih? Kata begitu. Itu namanya nyetem. Nyablak nih ya. Nah, tadi kan personil takeover yang lama udah ngomong tentang Mas Ivan. Kita pengen balik nih sekarang. Udah dari sisi Mas Ivan kok mau men-take over nih. Gimana tuh? Take over. Over kredit. Jadi take over. Gimana nih Bang Kredit? Siap bantu. Kredit berarti ya. Di ACC ya? Langsung 10%. Oh, udah naik ya? Lu seriusin aja lu Gus. Ya nggak tahu itu mungkin dari jalannya yang di atas. Ya terus terang saya dari 2006 ya. Terakhir saya setelah 2005 keluar dari Bumerang, sempat nih gabung ke Unite ya. 2006, tapi itu hanya untuk project album itu aja. Sempat tour beberapa sampai 2007, udah saya nggak ngelanjutin karena band itu sendiri juga vakum gitu loh. Mereka punya kesibukan sendiri, jadi saya sendiri lagi solo sampai tahun 2017. Takeover ada project bikin album nih. Saya diminta untuk jadi guest gitaris untuk satu lagu aja. Oh, untuk satu lagu ya. Oke. Itu waktu itu banyak guest gitarisnya, bukan hanya saya, ada Aet, ada lain-lainnya juga. Nah, saya lihat band ini mandek tengah jalan. Album ini pokoknya nggak dilanjutin, ada problem internal dengan label ya. Terus karena Windy udah jadi istri, saya kan memberikan masukan-masukan
ya udah jalan sendiri aja. Nggak perlu harus kita istilahnya tergantung sama label. Ngapain kalau udah nggak ada, intinya kerjasama itu kan harus fair, win-win solution. Kalau udah nggak bagus, sudah move on, jalan sendiri aja. Waktu takeover masih ada gitaris satunya lagi, jadi bukan saya. Saya sering mendampingin mereka latihan, mereka ada perform beberapa acara pada saat itu. Nah, gitaris satunya mungkin ini sering punya kesibukan sendiri. Latihan nggak datang, berapa kali latihan nggak datang. Selalu kayak gitu. Wah, ini lebih masalah ke mentality. Mental. Sayang ini loh, kamu ini gimana sih? Maksudnya tanggung jawab sama band kok nggak ada gitu. Akhirnya mereka jalan ya cuman berempat aja. Iya, kita doang. Waktu itu sama itu ya. Lama-lama saya mikir, ya udahlah, kayaknya saya harus nyemplung, bantu mereka untuk, ayo beresin ini, bikin album yang tertunda ini, dieksekusi, dibenerin gitu loh. Saya masuk ke situ karena mereka menganggap gitaris yang satunya ya udah di out aja. Mereka dia sudah tidak ada tanggung jawab respon ke band gitu loh. Akhirnya saya nyemplung ke sini, udah langsung bikin program kerja, yaitu menyelesaikan album. Ini album. Jadi beberapa saya lihat materi album yang waktu mereka lagi kerjain, yang sekiranya cocok apa enggak cocok? Ini cocok sama ini atau enggak gitu loh. Yang enggak ya coret. Ambil lagu-lagu yang bagus. Oh, ini bagus. Yang bagus tuh. Nih, yang bagus. Dia buru-buru mulu nih. Nggak sempet disela. Takut kesela. Kita kayak ngasih mangkok atau ditumplekin. Ya itu sih, maksudnya prosesnya begitu. Tapi istilahnya bukan karena istri di sini kan? Ya termasuk justru. Mungkin udah proses jalannya begitu. Saya waktu itu kan juga kosong, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Free lah ya, free. Tapi enggak, waktu awal dia suka nemenin kita ya Gus ya. Tapi kita juga bukan yang tipikal udah masuk, enggak. Aku juga nggak pernah bilang yang bantuin, enggak. Cuma mungkin karena kita kan sibuknya nyari itu, kita audisi gitaris mulu, perasaan udah 2 kali ini. Udah yang satu pertama dulu latihan madepnya ke tembok pada sono aja. Dan kita udah latihan gini, ini orang ngapain ya? Gua bingung sama orang. Astagfirullahaladzim. Loh, gitu. Nggak tembok apa? Mau kentut juga. Lah kita main madep depan-depan gitu, terus kita pas yang ini, lu ngapain madep sono ke sini? Itu mules tuh. Aneh. Beneran, akhirnya dia mundur sendiri. Akhirnya saking udah nggak deh, gue jiper katanya. Lah bingung jipernya mas siapa, gue nggak ngerti apa juga. nyari tembok yang lain. Pokoknya ada-ada aja sama gitaris deh. Akhirnya Tapi udah gua dari cerita, dulu bener. kagak dipakai nih di cover nih. Padahal udah ikut latihan tulus nih. Ini nggak bagus. Lu bener nggak ngadep tembok, cuma gitarnya dibalik. Apa yang mau dipetik? Kita tahu kesibukan beliau. Kemarin dagang oli, sekarang minyak goreng. Ya. Tuh, jadi susah nih pedagang. Pokoknya apa yang berhubungan dengan oil. Tapi jangan lupa nanti penampilan takeover juga ya, sedikit ya. Oh iya, bawain ya. Ya sedikit aja, sepotong kata aja itu lah. Berarti sebelum sedikit ya, secuil berarti. Kencang. Banyak aja. Dia yang minta sedikit. Sahabat Coffee Visit, sebelum takeover membawakan satu lagu nanti ya, akustikan, saya mau ada pertanyaan satu lagi nih Ki, buat Mas Ivan. Mas Ivan ini kan takeover dan Bumerang sama-sama rock. Mas Ivan sendiri soulnya juga rock gitu kan. Nah, cara supaya tidak mencampurkan ini musiknya takeover, ini musik Bumerang itu sulit mana? Mas? Oke. Jadi karena saya gabung ini di kondisi band yang sudah ada. Maksudnya sudah kebentuk, sudah ada. Bukan dari awal yang ayo kita harus kita workshop dulu, kita mencari ramuannya untuk jadi ngeblend. Karena ini band yang udah ada,
kalau dari saya nggak mau istilahnya gini, mengutak-atik, mengutak-atik yang sudah ada. Tugas saya tahu diri lah. Tugas saya adalah gimana ini bikin bagus malahan, itu aja. Jadi misalnya gini, ini materi lagu yang sudah ada semua, dari bagus, dari lain-lainnya. Saya nggak mau ikut campur terlalu yang misalnya Gus nggak usah lagumu kayaknya nggak enak, pakai laguku aku yang bikin aja. Bukan begitu, kan kebanyakan orang-orang kan kebanyakan juga begitu. Egonya egonya muncul, pakai laguku aja, yang ini nggak usah dipakai. Saya nggak begitu, justru di lagu di album, semua album Takeover materinya mereka semua, saya nggak ikut andil bikin lagu. Gitu. Justru kagak. Tugas saya hanyalah untuk gimana ini gitu ya? Mempercantik, memoles, ngasih feel yang ini. Ngasih feel. Nah, betul itu. Jadi bagaimana saya masuk di sini itu mengkolaborate karakter saya ada di ramuannya Takeover. Itu sih sebenarnya nge-mixnya. Jadi makin menegaskan karakter Takeover juga, gitu kan? Iya, tapi sound bumerangnya masih ada dulu. Jadi orang pasti bilang ini, ini kok soundnya bumerang. Ya iya, orang dia orangnya. Gimana sih? Memang kalau kita dengerin lagu-lagu Takeover ya yang terutama isian saya pasti akan memorable ke band yang satunya karena itu udah karakter kan. Karakter saya ada kecenderungan ya, Pasti, pilihan-pilihan pasti gitu. chord yang lari-larinya kemana itu kan juga pasti cara menyampaikannya itu loh. Jadi itu orang mendengerin, wih ini kayak lagu bumerang juga. Iya. Orangnya sih ini. Ini bukan mantan bumerang. Nah itu justru namanya karakter itu. Gitarnya Mas Ivan ya? Gimana deh? Jadi ini kita nge-mix, nge-blendin bareng antara materi Takeover yang sudah ada dengan karakternya saya untuk masuk di situ. Dan berharap ini jadi sesuatu yang bagus gitu loh. Bukan sesuatu yang jadinya salah, istilahnya jadi jelek gitu. Kalau jadi jelek berarti ini kolaborasi yang gagal. Gitu aja sih sebenarnya, simple. Asik. Gak usah dibikin ribut, ya. Bener kan? Siap. Mantap. Satu lagi. Ini baru kepikiran aja. Pernah nggak sih main tapi pas lagi kondisi marah nih suami istri nih ini. Bawa nggak gitu? Oh pernah. Nah, ya? Pernah Nggak waktu itu. terlalu sih. Tapi jarang. Tapi nggak kebawa ya? Pernah sih kalau namanya juga bini kesel, kalau kesel ada aja kan. Main handphone, pasti kan ngapain sih? Istilahnya gitu kan. Tapi bukan urusan duit ya. Gue bisa bedain karena memang kerjaan gue ini profesi. Jadi kalau berantem sama dia ya di panggung jangan. Sampai bawah berantem lagi nggak apa-apa. Kan di rumah pasti sekasur juga. Baik. Tetap berantem juga ya. Tapi kalau dari saya jarang. Enggak pernah. Jarang, enggak pernah ribut. apa istilahnya ribut-ribut tuh jarang banget sama dia mah. Nggak pernah. Alhamdulillah udah hampir mau 7 tahun. Nggak pernah. Jadi emang udah bisa memisahkan antara banget. pekerjaan dan ini ya, aman lah ya. Harus. Kita jangan merusak suasana. Iya. Kasihan apa yang lain yang nanti kan. lagi di luar sama internal dapur. Kalau minyak goreng habis ya hubungin dia. Langsung. Oke sahabat Cafe Puisi, sesuai janji kita tadi Takeover akan membawakan satu lagu nih akustikan. Ya, kita simak ya. Orang cepet ini. Aku jadi serba salah. Enak juga nih lagu nih. Bila kau terus memaksa, tapi aku tak berdaya, tetap ku harus mengalah. Terserah apa maumu, segalanya telah ku beri, tapi kini ku sadari
kau tak pernah cinta aku. Semuanya. Oke. Nyanyi bareng. Sudahi saja. Aku sudah tak percaya, karena aku sudah lelah ikuti semua maumu. Sudahi saja. Aku sudah tak percaya, karena aku sudah lelah ikuti semua maumu. Oke, kita sudahi saja pandemi ini. Loh, ini lagu cinta, tapi Ya. sebenarnya ada sedikit kayak kritikan dengan sikon yang sekarang. Kritik pisang atau kritik singkong? Ya itu, itu. Disudahi lah, udah yang aneh-aneh disudahi. Gitu. Keren. Lagunya keren. Gitu. Lagunya Cak bagus ini. Kita harus move on terhadap sesuatu yang tidak nyaman. Sudahi saja, sudah lelah aku mengikuti apa maumu. Yes. Karena maumu aneh-aneh sih. Betul. Jadi kalau didengar orang politik beda lagi loh. Beda. Oke. Gitu. Ini ciptaan siapa? Ini. Den. Dan bagus. Dan bagus. Cak bagus. Dia banyak ciptanya yang besar. Sebenarnya kalau aslinya nggak lambat segini, Iya. lebih cepat. Ini karena akustik ya. Enak. Karena enggak, karena lapar dia. Nanti dibungkus aja. Dan tadi otakin nasi padang. Dan bagus, silakan. Dan bagus ya. Silakan. Dinikmatin. Om Joy makan. Kayaknya yang paling mendiam yang kacamata paling hitam nih. Amiset. Coba dipertanyakan. Oke. Mas, Coba. sudah menciptakan berapa lagu di Take Over, Mas? Duh, kalau Dia saya bukan konsepnya menciptakan justru. lagu, saya ngacak-ngacak lagunya sih. Karena saya sering berantemnya sama dia. Kalau lagi konsep lagu gitu. apa Proses segala kreatifnya dalam menciptakan lagu itu biasanya seperti apa sih? Proses kreatifnya banyak. Kalau yang saya jalanin sama dia ini kadang-kadang dia punya konsep gitu lah, segala macam. Maksudnya dia mentahnya kayak gini, pakai konsepnya kayak gini, terus yaudah kita bikin kayak gini aja Gus, kayak gini aja gitu loh. Selebihnya aransemennya gimana segala macam. Metal drumnya atau terlalu ini, enggak. Iya. Berdebat ya. Berdebatnya di situ aja. Dia Gitu. bagus begitu dibanding setelah jadi baru. Iya, bongkar lagi ya kan. Bongkar Soalnya lagi. emang mungkin susah sih, karena dulunya kan vokalis yang cowok ya. Pertama mereka Ya, jadi vokalis. ngebandnya tuh yang lebih kenceng. Sekarang jadi disesuaikan, mungkin lebih ngerem itu susah kadang-kadang. Jadi mereka yang kadang suka biasa cepet sih, jadinya bingung gitu. Kadang-kadang memang ada PR juga sih sebenarnya. Ada. Mas Ipan masuk, aduh lebih. Nah, lebih Dianya yang enak lagi. menengahin. Ada yang ngarahin. Jangan terlalu begitu. Asik. panen. Masuk Eko. Masuk Eko. Yuk Gus, makan lagi Gus. Udah, yuk. Nah, sekarang gantian nih ya kan, setelah Take Over menyanyikan satu lagu mereka yang ciamik, Bus. Sekarang giliran Mbah Ki baca puisi. Oke. Ini yang Ini ditunggu-tunggu. Bahaya ini. Sebentar, Ki, lapar nggak Ki? Lapar. Sampai gemeter kayak bagus loh. Bahaya loh, ini punya kita loh. Bicara kita loh. Aku tulis lagu ini. Aku tulis lagu ini bukan karena tak ada lagi yang mau menyanyi. Menulis lagu tentang cinta
bukan cinta yang lebih banyak memamerkan rindu. Bukan cinta yang berdasarkan cemburu. Bukan pula cinta yang terus berjuang melawan palsu. Lagu cinta yang kutulis adalah bagaimana aku berjuang meluluhkan hatimu. Ketika kau menatap lautan, akulah pasir pantai yang kau injak di telapak kakimu. Ketika kau memasuki hutan, akulah cahaya matahari yang mencoba menerobos dari sela-sela daun yang rimbun. Ketika memasuki ruang yang gelap, akulah dinding-dinding yang bisa kau pegang agar kau tetap berjalan. Ketika kau memasuki malam, akulah gelap itu sendiri yang membuatmu makin yakin akan eksistensi malam. Aku mencintaimu dengan memberi kemerdekaan kepadamu. Aku mendukung semua langkah menuju cinta yang benar-benar sejati. Cintaku tidak memenjarakan kamu, tapi merdekalah engkau karena aku cintai. Terima kasih. Dahsyat. Dahsyat. Terima kasih. Ngeri. Iya. Udah latihan. Tos sendiri aja. Sedikit dong diulas. Merdeka karena aku mencintaimu itu loh. Iya, artinya banyak kan orang begitu cinta kan membatasi kan, memenjarakan orang nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Nah justru kamu saya kasih kemerdekaan karena kamu aku cintai. Oh, merdekalah dalam kasih sayangku, kira-kira begitu konsepnya. Jarang ada tuh yang begitu. Iya. Kayaknya cuma Bang Teguh. Usul. Is. Kayaknya harus bikin sebuah proyek rekaman musik dan Puisi. Setuju. Lu beneran? Iya. Ini kata-kata puisinya sangat bagus banget. Wah, terima kasih. Ngeblend sama musiknya. Tinggal di mix, dikasih ya bumbu-bumbu. Nah, di sini ada diproduksi. Om nih, Pak. Ada produsernya Ada nih. produsernya. Nanti saya bantu. Turnya nggak usah nunggu sponsor, langsung jalan. Nanti besok kita Kendal. Jalan ke koridor depan. Gitu. Asik loh, asik bener. Ya, keren. Waduh, saya emosian emang. Jangan itu gue kayaknya. Oke, sahabat Kafe Puisi, itu tadi obrolan lucu kita yang paling lucu lah sama Takeover lah, paling seru ya kan. Sekali lagi semoga Takeover tournya lancar. Amin. Amin. Yang nonton banyak dan akan bertambah terus sehingga karya-karya Takeover Makin akan kreatif, makin sejahtera, ya juga untuk penontonnya makin bisa mengapresiasi. Amin. Doa yang bagus banget. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan yang lelah kayak tadi ya. Ya, jangan. Jangan. Tapi lagunya enak tuh yang lelah. Lagunya Tapi enak. Jangan lelah ya kan. Ya, Mas Bagus kan udah makan 2. Semoga nasi padang di bawah masih buka. Masih buka. Masih bukan. Dia lelah. Nasi padang enak kok kayaknya. Gus. Yang jual cantik loh. Dia lelah terus dengan kehidupan. Kasus nih. Nyari jodoh nggak dapat dia. Coba cari serius? Bang. Loh. Serius? Ini Online shop nggak ini ada. bentar. Tahu nggak kenapa nggak dapat? Candun aja belum dapat. Dia dulu. Urut kacang. Urutannya tuh begitu. Oh, berarti kamu harus menunggu, Gus. Padahal udah diobral dia. Yuk, ingat hubungin nomor ini. Oke, sekali lagi teman-teman di Takeover selamat. Sama-sama. Terima kasih. Untuk tournya nanti Terima semoga kasih sukses semua. dan terima kasih sudah Amin. datang Kafe Puisi. Sahabat Kafe Puisi, Bagi yang mau kirim puisi puisinya. atau mau membacakan silakan ke sini. Kirim ke mana, Bis? kirimnya ke email Kafe Atau Puisi DM ya? atau di DM di Instagram kami. Kalau mau datang ke sini ke Gedung Beleza lantai 27 silakan. Silakan. Baca sendiri puisinya. Oke. Kami sekali lagi untuk diri. Jangan lupa subscribe ya. Ya, subscribe juga wajib lah. Wajib ya. Kita doain biar dapat pahala, ya kan? Amin. Yang satu sejahtera. Iya. Lagi terima kasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
suatu pagi, matahari masih bersinar, embun masih hinggap di lembaran daun-daun mawar. Seperti pagi yang kemarin, engkau masih menyusuri jalan ini untuk mencari apa yang kau cari, menjemput harapan seperti dalam doa-doa. Melantunkan nada-nada tentang kesedihan.